Pemirsa, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah memasuki sidang ke-17 dengan total puluhan saksi diperiksa. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi ke-45 dan keterangannya menjadi sorotan dalam persidangan. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menghadiri sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ahok menjadi saksi kasus yang melibatkan anak saudagar minyak Muhammad Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza. Dalam keterangannya, Ahok mengatakan tidak mengetahui dasar perhitungan kerugian yang mencapai 285 triliun rupiah. Ahok juga menyinggung soal perubahan aturan oleh Menteri BUMN terkait investasi di bawah 500 juta dolar Amerika tidak perlu melalui Dewan Komisaris. Lalu Menteri BUMN melakukan sebuah peraturan, investasi di bawah 500 juta dolar sudah tidak perlu lewat meja Dekom. Itu yang terjadi. Jadi nggak gampang sebetulnya. Makanya saya sudah bilang sama jaksa, sama hakim, kalau mau periksa lebih lanjut, periksa BUMN sebetulnya. Apa yang terjadi dengan mereka sebetulnya? Membeli barang nggak benar, itu saya juga bilang sama jaksa juga. Saya punya banyak kasus bisa dicurigai, bisa dilaporkan gitu loh. Tapi bukan kasus yang seperti ini, saya juga bingung. Kenapa ini kerugian gitu tinggi, sementara yang begitu lebih mencurigakan kok diam semua. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Keri Riza, Patrazen, menegaskan keterangan dari 45 saksi tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam sewa terminal BBM Merak maupun kapal. Kerugian negara hanya bisa ada kalau terbukti ada perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, sama ibu bapak yang mengikuti sidang, sampai dengan awal, sampai Pak Ahok bersaksi, nggak ada katanya itu masalah sewa tangki OTM. Ya, nggak ada tuh katanya kemahalan. Kerugian negara 2,9 triliun yang kemarin bayar PLN, bayar pajak, dihitung juga. Saya tambah, sekarang tangki OTM itu sudah dikelola oleh Badan Pemulihan Aset. Patra menilai tudingan kerugian negara tidak terbukti karena terminal masih digunakan dan mencatat keuntungan 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga optimis dakwaan jaksa akan ditolak. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan petugas pengangkut sampah di Kota Bengkulu membuang muatan sampah mereka di halaman kantor Wali Kota Bengkulu. Mereka kecewa terhadap permasalahan tempat pembuangan akhir sampah yang sudah melebihi kapasitas. Puluhan mobil pengangkut sampah menumpahkan seluruh muatan sampah di halaman kantor wali kota dan juga kantor DPRD Kota Bengkulu. Aksi ini dilakukan para sopir pengangkut sampah sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemkot Bengkulu yang tak kunjung melakukan perbaikan TPA Air Sebakul. Kondisi jalan menuju TPA yang kian memprihatinkan membuat mereka tak bisa membuang sampah rumah tangga yang dikumpulkan di setiap kelurahan setiap harinya. Selain jalan rusak, TPA juga sudah over kapasitas sehingga menyebabkan sopir kesulitan membuang sampah. Boleh dilihat jalan TPA kami, boleh kami lihat, boleh masyarakat lihat bagaimana kondisi jalan TPA sekarang. Setelah kami minta, berapa kali kami minta dengan pihak Pemda Kota, dengan pihak yang berwenang, tidak pernah ditanggapi. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap membuat aktivitas ASN yang bekerja di pusat pemerintahan Kota Bengkulu terhenti. Pemerintah Kota Bengkulu langsung merespon keras aksi ini dan akan melaporkan para sopir ini ke polisi. Aksi yang digelar ini aksi apa ini? Ini saya rasa ini udah salah aksi yang dilakukan oleh daripada driver angkut sampah, ya kan? Kita sama-sama tahu lah, kan? Per hari ini kita memperdayakan bahwasanya ini menjadi peluang kerja daripada driver-driver itu untuk mendapatkan ataupun menjadikan kesejahteraan untuk mereka. Hari ini apa yang mereka lakukan di kantor wali kota yang itu adalah pusat kota ini adalah pelanggaran. Pemkot Bengkulu mengklaim sudah menganggarkan perbaikan TPA Air Sebakul namun semuanya harus berproses.
Sebelumnya, mediasi sudah beberapa kali dilakukan. Namun, para sopir menganggap Pemkot lamban mengatasi persoalan ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto. Sidang sempat diwarnai perdebatan antara jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahok bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Perdebatan pun terjadi saat tim penasihat hukum terdakwa melontarkan protes saat jaksa melakukan sesi tanya jawab dengan Ahok. Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku tidak pernah menerima laporan adanya masalah mengenai penyewaan terminal BBM milik PT OTM oleh PT Pertamina. Saudara menjabat selaku komisaris utama. Ada komisaris utama. Si Karen maupun Saksi Nika menyatakan tidak adanya kebutuhan untuk penyewaan storage ini, saudara. Artinya kondisi ini apakah pernah Keberatan nih Bapak Ketua, yang ngomong sewa itu tidak dibutuhkan siapa tadi, saksi siapa? nanti saya konfirmasi ke Bukan saksi siapa? Sudah. Saksi Nika ada menjelaskan. Nggak ada. Sebentar. tidak. Silakan nanti di counter. Nah, kan ada catatannya masing-masing toh. Nanti gilirannya silakan dikonfirmasi lagi. Gitu ya. Silakan nanti di counter lagi. Kalau kayak gini nanti nggak selesai. Dilanjutkan Pak Jaksa. Silakan. Kan Saya punya catatan masing-masing. Gitu ya. Silakan. Lanjut Pak. Masih ada keberatan lagi? Kami akan selalu keberatan kalau disampaikan yang bukan fakta. Oke, saudara saksi ya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari direksi, baik itu dari subholding maupun holding, terkait fakta-fakta yang tadi disampaikan? Ya, 2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya. Enggak, ini kan periode sewanya sampai 2024 saudara saksi. Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami. Kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Iya. Nah ini tidak ada. Selama saya masuk, saya ketua komite audit, ada teman saya itu, tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini. Makanya saya cuma menduga, kalau mau minta keterangan saya, menduga saya pengetahuan. Mungkin karena waktu itu JT banyak rusak. Waktu saya masuk itu hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak JT-nya. Nggak bisa sandarin kapal yang besar. Nah saya nggak tahu apa karena itu. Tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan waktu saya masuk.